Sidang BPUPKI adalah serangkaian pertemuan yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tujuan utama dari sidang ini adalah untuk menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Latar belakang pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI tidak terlepas dari situasi Perang Dunia II. Jepang yang saat itu menduduki Indonesia mulai mengalami kekalahan. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. BPUPKI menjadi wadah untuk merealisasikan janji tersebut. Tujuan sidang BPUPKI. Tujuan utama dari sidang BPUPKI adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. 1. Merumuskan dasar negara Indonesia. 2. Menyusun undang-undang dasar. 3. Mempersiapkan aspek-aspek pemerintah lainnya. Pelaksanaan sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan dalam 2 periode utama. 1. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini fokus pada perumusan dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan UUD dan juga menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Hasil sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya. 1. Rumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. 2. Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Signifikansi sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Hasil dari sidang ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Lihat ibu pertiwi sedang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air bangsa Indonesia, kita akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang memecahkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya akan rapat sidang dimulai. Kepada saudara-saudara diminta untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus untuk menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Silakan pada saudara-saudara dipersilakan. Silakan saudara Ahmad Subarjo. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu membutuhkan dasar mengkoordinir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Ketika negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Ya Bin, saya akui kata-kata Anda sangat luar biasa. Tetapi perlu diingat bahwasannya Indonesia melandaskan Islam. Maka dari itu Indonesia harus melandaskan Islam. Pak, kau tidak mendengarkan perkataan kita tadi. Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya, ide dia sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan. Karena Indonesia sangat beragam. Menjaga harta. Selamat pagi para peserta di sini. Kita akan membahas lagi bahasan dasar negara. Dikarenakan kita kemarin belum bisa mendapatkan hasil. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh saudara Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari ini telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan periketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar negara
negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya merujuk ke suatu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, makin banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat perangkat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan-usulan sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini akan ditutup dan akan dilanjutkan di hari ketiga. Kami datang Saudara-saudara kita berkumpul selama 3 hari membahas aspek yang harus kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Nasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk semua, kita harus saling menghormati, yaitu Tuhan. Melakukan Tuhan yang hanya berdasarkan satu agama saja sangat universal dan diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu saja. Dari nama Pancasila, dan saya harap kita semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa Indonesia. Baiklah saudara-saudaraku sekalian.